anak-anakku sekalian, bertemu kembali dengan Mem Heni. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tematik, yaitu khususnya pada tematik 1, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Oke, kalian sudah siap? Nah, mungkin Memnya akan menjelaskan dengan melalui PowerPoint ya, biar kalian nanti bisa mengulang lagi dan kalian bisa mengulang lagi. Oke, selamat belajar. Oke, saat ini kita akan belajar yang pertama adalah bahasa Indonesia ya, tentang ide pokok. Ide pokok itu disebut juga gagasan pokok atau gagasan utama. Ide pokok merupakan masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam sebuah paragraf yang ide pokoknya terdapat di awal paragraf itu disebut paragraf deduktif. Nah, sedangkan paragraf yang ide pokoknya itu terdapat di akhir paragraf itu disebut dengan paragraf induktif. Nah, kita tahu dalam teks bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Paragraf itu terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat utama merupakan kalimat yang memuat ide pokok dalam satu paragraf. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Nah, biasanya kalimat penjelas itu disebut juga dengan kalimat pendukung. Ya. Kalau tadi sudah berbicara tentang ide pokok dalam bacaan, bacaan yang ada di buku kalian tentang perkembangbiakan. Ya, sekarang kita beralih ke perkembangbiakan, khususnya pada mata pelajaran IPA. Ya, apa itu arti perkembangbiakan? Berkembangbiak artinya proses makhluk hidup dalam memperbaharui keturunannya untuk mempertahankan atau memelihara spesiesnya. Makhluk hidup berkembang biak itu untuk menghasilkan keturunan sehingga makhluk hidup tersebut dapat mempertahankan kelestariannya. Perkembangbiakan hewan dan tumbuhan dapat berlangsung secara generatif, vegetatif. Nah, apa yang dimaksud dengan generatif atau vegetatif kita akan pelajari selanjutnya. Ya, yang kita akan pelajari sekarang adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dialami oleh tumbuhan berbiji melalui penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Nah, alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan itu adalah bunga. Kalian tahu bunga kan pastinya? Iya. Bunga terdiri dari tangkai, dasar, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Benang sari itu merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Sedangkan putik itu merupakan alat kelamin betina. Tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga, ya ingat, dalam satu bunga itu disebut bunga sempurna. Berarti kalau hanya satu saja benang sarinya atau putiknya saja, berarti dia disebut disebut bunga yang tidak sempurna. Ya. Perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin itu pada tumbuhan dimulai dengan penyerbukan. Jadi adanya penyerbukan ya. Nah, penyerbukan itu dapat terjadi oleh apa saja? Yang pertama, oleh tumbuhan itu sendiri. Jadi diserbukan oleh tumbuhan itu sendiri atau biasa yang disebut dengan kleistogami. Yang kedua, itu dengan bantuan. Bantuan apa? Bantuan angin. Bantuan angin itu biasa disebut dengan anemogami. Bantuan hewan yang disebut zoidiogami. Bantuan air disebut hidrogami dan bantuan manusia yang disebut antropomi. Nah, sekarang contohnya.
Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin itu contohnya apa? Jagung, padi, rumput-rumputan, ya itu dibantu oleh angin. Nah, kalau yang dibantu oleh hewan, ini hewannya khusus hewan serangga, kelelawar dan burung ya. Itu adalah bunga aster dan bunga sepatu, itu dibantu oleh hewan. Kalau yang penyerbukannya dibantu oleh air, yaitu adalah enceng gondok dan teratai. Pernah kan ya melihat enceng gondok? Enceng gondok itu hidupnya kan di air ya, bukan di darat ya. Yang berikutnya dibantu oleh manusia. Nah, kalau dibantu oleh manusia, ini adalah bunga vanili dan beberapa jenis anggrek manusia. Nah, tadi kita juga sudah singgung tentang bunga sempurna. Nah, sekarang kita harus tahu nih perbedaannya bunga sempurna dengan bunga tidak sempurna. Yang pertama, bunga sempurna. Bunga sempurna itu apabila bunga tersebut memiliki dua alat kelamin, yaitu benang sari dan putik. Contohnya apa? Bunga mawar, bunga sepatu, bunga alamanda, bugenvil, bunga matahari. Nah, itu disebut bunga sempurna. Ya, jadi mempunyai kedua-duanya, benang sari ada, putiknya juga ada. Berbeda dengan bunga yang tidak sempurna. Bunga yang tidak sempurna itu apa? Apabila bunga tersebut itu hanya memiliki satu alat kelamin saja. Jadi hanya mempunyai satu. Bisa benang sarinya saja atau putiknya saja, tidak kedua-duanya ya. Jadi hanya salah satu saja. Makanya disebut tidak sempurna karena hanya memiliki salah satu. Contohnya apa? Contohnya yaitu tumbuhan salak ya, tanaman salak, vanili, pepaya, pakis haji, melinjo. Nah, itu bunga yang tidak. Nah, sekarang kita pelajari jenis-jenis penyerbukan. Ya. Penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Namanya saja sudah penyerbukan sendiri ya. Ya. Apa itu penyerbukan sendiri? Penyerbukan sendiri itu apabila serbuk sari dan kepala putih itu berasal dari bunga yang sama. Ya, dari bunga yang sama. Contohnya mangga, jambu, turi, sepatu, rambutan. Nah, itu dia melakukan penyerbukan sendiri. Jenis yang kedua yaitu penyerbukan silang. Penyerbukan silang, namanya saja sudah silang ya. Kalian tahu kan silang? Silang itu bagaimana? Ya. Penyerbukan silang itu apabila serbuk sari berasal dari bunga tumbuhan lain yang sejenis. Berasal dari tumbuhan lain yang sejenis. Contohnya melinjo, kamboja, pinus. Itu bisa melakukan penyerbukan silang. Jenis yang ketiga, penyerbukan tetangga. Nah, penyerbukan tetangga yaitu serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi masih sepohon. Nah, tetapi masih sepohon, itu perlu diingat. Ya. Contohnya apa? Jagung, padi, kelapa, mawar merah, mawar putih ya, itu termasuk penyerbukan tetangga. Nah, yang berikutnya, yang keempat yaitu penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar itu apabila serbuk sari berasal dari tumbuhan yang berbeda jenis. Ya. Serbuk sari berasal dari tumbuhan lain ya, tumbuhan lain yang berbeda jenis. Contohnya bunga lili kuning dan merah muda serta itu penyerbukan. Jadi ada empatnya. Nah, ini ada gambar gambar jenis-jenis penyerbukan ya. Penyerbukan sendiri itu seperti itu. Ya. Nah, penyerbukan tetangga masih dalam satu pohon. Penyerbukan silang, lihat penyerbukan silang. Terus penyerbukan bastar, lihat bunganya berbeda. Jadi dari tumbuhan lain ya, penyerbukan bastar ya. Nah, dengan gambar ini semoga kalian bisa memahami apa sih penyerbukan sendiri, apa itu penyerbukan tetangga, apa itu penyerbukan silang, dan apa itu penyerbukan. Jelas ya untuk pembelajaran yang tadi. Sekarang kita akan lanjutkan, yaitu kita akan kupas tuntas, yaitu tentang negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara.
Ya, berarti kita akan beralih ke pembelajaran IPS, di mana pembelajaran IPS ini akan membahas tentang negara-negara tetangga yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara itu antara lain 1. Indonesia, 2. Malaysia, 3. Laos, 4. Thailand, 5. Myanmar, 6. Filipina, 7. Vietnam, 8. Brunei Darussalam, 9. Singapura, 10. Nah, persatuan negara-negara Asia Tenggara itu disebut dengan ASEAN. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN itu bersatu karena adanya persamaan. Yang pertama itu persamaan letak geografinya. Yang kedua kemiripan budayanya. Yang ketiga persamaan nasibnya. Yang keempat adalah kepentingan di berbagai bidang. Nah, ASEAN itu berdiri itu atas deklarasi yang namanya Deklarasi Bangkok, yaitu pada tanggal 8 Agustus 67. Nah, ASEAN sendiri itu berdirinya diprakarsai oleh 5 negara, di mana ditandatangani oleh para menteri luar negeri. Ya, nah 5 negara itu mana aja? Yang pertama, negara Indonesia itu diwakili oleh Adam Malik. Karena Adam Malik waktu itu menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia. Yang kedua, Malaysia itu diwakili oleh Tun Abdul Razak. Yang ketiga, Filipina oleh Narcisco Ramos. Yang keempat, Singapura itu oleh S. Rajaratnam. Dan yang kelima, dari Thailand itu adalah Thanat Khoman. Nah, itu adalah yang memprakarsai dan sekaligus menandatangani berdirinya ASEAN dalam deklarasi. Nah, sekarang suku-sukunya bagaimana? Banyak sekali suku-suku yang ada di kawasan Asia Tenggara ya. Ini hanya sebutkan sedikit saja. Untuk lebih banyak lagi ada di buku-buku kalian ya, ada di buku kalian. Kalian boleh buka bukunya nanti ya. Sekalian kalian juga belajar ya. Di sini ada Myanmar itu suku Burma, Sen, Kairan, dan Rakhine. Kalau dari Laos itu ada Laut daratan rendah, ada Laut Seung, Laut Saung. Dari Vietnam itu ada suku Vietnam, suku Tionghoa, suku Thai. Dan Kamboja itu ada suku Khmer, suku Tionghoa, suku Vietnam. Thailand ada suku Thai, Tionghoa, suku Melayu, suku Khmer. Di Malaysia pun ada juga suku Melayu, suku Tionghoa, suku Tamil. Di Singapura, suku Tionghoa, suku Melayu, suku Indo-Arya. Di Brunei ada suku Melayu, suku Tionghoa, dan pribumi Brunei sendiri ada. Nah, di Filipina itu ada suku Filipino, ada suku Tionghoa juga, ada suku Indo-Arya, dan ada juga dari bangsa-bangsa Eropa dan Amerika serta Arab itu ada di Filipina. Nah, di Indonesia ada banyak suku ya, kalian sudah mempelajarinya waktu kelas 5. Suku apa saja kira-kira? Ya, suku Jawa, suku Aceh, suku Sunda, suku Madura, suku Batak, suku Nias, banyak. Nah, itu hanya sedikit saja yang memberikan. Nah, sekarang kalau dalam hal agama, bagaimana dalam hal agama? Dalam hal agama, penduduk Thailand, Kamboja, dan Laos, Myanmar, dan Vietnam itu mayoritas beragama Buddha. Tapi kalau di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam itu mayoritas beragama. Ya. Berbicara tentang ASEAN, kalian harus tahu lambang ASEAN itu seperti apa sih? Nah, ada warna merah, ada warna biru, ada warna kuning, dan ada warna putih. Nah, warna-warna itu mempunyai arti ya. Warna merah itu melambangkan keberanian dan dinamika. Warna biru melambangkan perdamaian dan kemantapan. Warna kuning melambangkan kemakmuran. Dan warna putih melambangkan kesucian. Nah, padi pada lambang ASEAN melambangkan kesejahteraan, kemakmuran, kesuburan, dan kekayaan yang merupakan harapan tiap bangsa di Asia Tenggara. Jumlah 10 batang padi yang terikat. Nah, tadi kan padinya ada 10 ya. Itu melambangkan apa? Melambangkan jumlah anggota ASEAN yang terikat persatuan dan solidaritas. Nah, sedangkan lingkarannya itu melambangkan kesatuan dan keutuhan ASEAN. Nah,
sekarang kita akan coba pelajari satu persatu negara-negara anggota ASEAN itu mana saja. Yang pertama kita akan pelajari Singapura. Di sini Mam hanya singkatnya saja ya. Singapura, ibu kota Singapura, bentuk negaranya republik, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya perdana menteri, lagu kebangsaannya adalah Majulah Singapura, dan mata uangnya adalah dolar. Yang B, Thailand. Kita berpindah ke Thailand. Thailand ibu kotanya Bangkok. Bentuk negaranya kerajaan. Kepala negaranya raja. Kepala pemerintahannya perdana menteri. Mata uangnya adalah baht. Dan lagu kebangsaannya adalah Blank Card. Nah, Thailand ini yang perlu kalian ketahui ya, merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa mana. Di Thailand itu belum pernah dijajah. Yang C, Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur, bentuk negaranya kerajaan, gelar kepala negara yang di Pertuan Agung. Kepala negaranya adalah seorang raja. Ya, kepala pemerintahnya adalah seorang perdana menteri. Mata uangnya adalah ringgit. Dan lagu kebangsanya adalah Negaraku. Kalau mata uangnya pasti apal ya dari cerita Upin dan Ipin. Filipina ibu kotanya adalah Manila. Bentuk negaranya republik, kepala negaranya seorang presiden. Mata uangnya adalah peso. Dan lagu kebangsaan adalah Lupang Hinirang. Selanjutnya Brunei Darussalam. Ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan. Bentuk negaranya kesultanan. Kepala negaranya sultan, kepala pemerintahannya adalah sultan, mata uangnya adalah dolar Brunei, dan lagu kebangsaannya adalah Allah peliharalah sultan. Dari Brunei kita beralih ke Kamboja, di mana ibu kota Kamboja adalah Phnom Penh. Bentuk negaranya republik, kepala negaranya raja, kepala pemerintahannya adalah perdana menteri, mata uangnya adalah rel, dan lagu kebangsaannya adalah Nokorit. Ya, itu adalah. Nah, dari Kamboja beralih ke Laos. Nah, ibu kota Laos, Vientiane. Bentuk negaranya adalah republik, kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahannya adalah perdana menteri, mata uangnya Nyukip, dan lagu kebangsanya adalah Feng Chat Lao. Dari Laos kita ke Vietnam. Ada yang sudah pernah ke Vietnam? Oh, belum ya, sama, memnya juga belum. Oke, ibu kota negaranya adalah Hanoi. Bentuk negaranya Republik Sosialis, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahnya adalah perdana menteri, mata uangnya adalah dong, dan lagu kebangsaannya adalah Tin Quan Cha atau The March to the Front. Beralih kita ke Myanmar. Myanmar ibu kotanya Yangon. Bentuk negaranya adalah republik, kepala negaranya adalah seorang presiden, kepala pemerintahnya juga presiden, mata uangnya adalah kyat, dan lagu kebangsaannya adalah Our Free Homeland. Oke, sekarang kita mulai yang Indonesia. Ibu kota Jakarta, bentuk negara republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahnya adalah presiden, lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya, dan mata uangnya adalah rupiah. Nah, anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini, dan kita nanti akan bertemu kembali di esok hari untuk melanjutkan pembelajaran tematik yang berikutnya. Sampai bertemu dan tetap semangat.